Intro ini saya tidak akan pernah lupa karena ini merupakan salah satu dari lagu yang paling saya sukai. Mudah-mudahan Anda sependapat dengan saya kalau Anda juga menyukai lagu ini. Dan inilah tamunya 1 jam lebih dekat, Faris Rustamunaf. Gelap pesta kota, seolah getar flamenco mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut semarak Plaza Catalunya. Kala sepasang mata menatapku manja, mengajak berdansa. Sapanya quiere usted bailar conmigo. Peluklah diriku kasih, kan ku ingatkan selalu cintaku di Barcelona. Yeah. Saya bersedia untuk mendengarkan 1 jam untuk hanya khusus mendengarkan lagu ini. Mas Faris, terima kasih. Kita ngobrol di sini. Ini menjadi sangat monumental menurut saya, apalagi. Alhamdulillah. Dan kalau sekarang menjadi ada hubungannya karena Barcelona jadi juara Liga Spanyol ya. Oh, lagu itu kenapa kok diciptakan? Waktu itu saya juga sebetulnya nggak dengan sengaja ya. Saya lagi bertualang di Eropa waktu itu dalam rangka mendalami broadcast juga televisi ya. Jadi saya tuh mencari tahu soal directing dan producing di televisi Catalunya. Dan saya kebetulan ada di situ. Dan kebetulan juga pada saat itu Barcelona dipilih oleh Komite Olimpiade menjadi kota Olimpiade tahun 92. Itu sudah menikah belum? Ya? Sudah menikah belum? Belum. Belum menikah. Jadi kesempatan untuk melihat cewek-cewek Barcelona yang cantik-cantik gitu kan? Ya. Itu hebat itu ya. Barcelona Spanyol itu adalah satu-satu tempat di dunia di mana dua kutub kultur bertemu tuh. Timur dan Barat, Arab dan Eropanya bertemu di situ. Jadi memang luar biasa. Luar biasa cantik, luar biasa cantik. semua Cantiknya gitu. duluan emang. Saya juga mendengar bahwa lagu itu ketika Anda rekam, itu Anda main semua alat musik. Ya, kebetulan waktu di Spanyol itu memang saya nggak bawa alat musik sama sekali. Jadi karena saya nggak bawa alat musik sama sekali, mau beli alat musik juga sayang uangnya gitu kan. Jadi udahlah. Seorang Faris Rustamunaf bilang nggak punya duit buat beli alat musik. Ya Faris Rustamunaf kalau jatuh miskin juga. Nggak beda. Lalu? Nah kemudian yang saya beli itu akhirnya ini mas, saya beli cuman buku scoring aja, buku scoring book. Saya tulis 10 lagunya dari album Barcelona itu, dari album Living in the Western World itu. Dengan cara hanya mengandalkan imajinasi aja. Luar biasa. Saya pikir itu harus diapresiasi. Anda membayangkan main ini, Anda tulis. Membayangkan main ini, Anda tulis. Kok bisa ya? Anda yakin Anda jenius musik di situ ya? Sebetulnya nggak jenius juga. Jadi gini, dulu saya masih kecil, itu saya kan belajar sama ibu saya, Mas. Ibu saya itu seorang pianis. Tapi yang namanya anak-anak kan diajarin lesnya kita malas ya. Malas-malasan. Akhirnya ibu saya bilang gini deh, kita bikin perjanjian. Kalau kamu setiap kali pulang sekolah sampai di pintu, mami akan tekan satu nada, gitu. Kamu tebak nadanya apa. Kalau kamu salah sebutnya 4 jam kamu latihan. Kalau kamu benar sebutnya boleh kamu main konser. Oh gitu. Gua aja kan kita ngotot kan. Padahal itu sebetulnya kan cara untuk lebih mengenal. Jadi tidak harus belajar. Nah, Nggak seperti itu ya? Begitu. Diajak main sama dia gitu. Luar biasa. Dan Anda tidak pernah salah ketika menebak. Alhamdulillah ya, waktu itu ya pertama-tama sih salah juga, ada 2 kali 3 kali, tapi akhirnya saya jadi seorang yang kalau di musik dibilang itu perfect pitch, jadi paham akan tinggi nada persis. Pada tahun 80-an ketika Anda memperkenalkan lagu Sakura, balik lagi kepada masa itu. Musik-musik saat itu mendayu-dayu. Mengapa Anda memilih sebuah jenis musik yang banyak orang mengatakan itulah pop kreatif, pop progresif atau apapun? Kenapa? Sebagai orang yang senang musik, tentunya saya juga mendengar banyak musik, baik dari negara ini atau dari mancanegara kan. Sehingga waktu itu saya terus terang, kita waktu itu kalau mungkin ada generasi itu yang masih ingat ya, tahun-tahun 80-an itu lagi gila-gilanya sama disco-disco kayak Saturday Night Fever. Dan saya kebetulan memang banyak dari lagu-lagu saya itu bertempo cepat, tapi saya belum pernah mempresentasikannya. Sehingga waktu saya mendengar itu, saya pikir
wah ini dia nih, enak sekali nih untuk mempresentasikan satu lagu gembira gitu. Jadi atau apa orang bisa berdansa, bisa bergoyang, bisa ikut bernyanyi gitu kan, bisa berinteraksi lah. Itu soal musikalitas seorang Faris Rustamunah. Tetapi kita sekarang bicara fisik. Ketika Anda mendapatkan vonis dokter bahwa Anda mengalami kanker hati, apa yang terjadi saat itu? Cukup down juga ya sebetulnya, sampai saya menikah pun juga saya sebetulnya masih dalam keadaan yang tidak iya betul. Tapi salah satu yang memotivasi saya akhirnya percaya diri gitu ya, ketika anak-anak saya yang kembar fancy mereka mengatakan satu kali itu di meja makan pagi-pagi kita mendiskusikan hal-hal seperti itu, dan dia bilang, tapi ayah, Tuhan nggak pernah bilang bahwa orang yang sakit duluan tuh mati duluan katanya kan. Jadi artinya ya kita pasrahkan aja lah gitu ya hidup kita, dan selagi kita bisa dipercaya untuk berkarya ya memberikan sumbangsi bagi orang banyak ya. Apakah itu juga sebabnya maka Anda sempat menghilang selama cukup lama, 96 sebetulnya kalau hilang sebetulnya enggak ya Mas. Sebetulnya hilang itu bukan hilang, tapi saya lebih banyak bekerja sesuai dengan proporsi baik usia, kesehatan. Dan Mas tadi ngomong kan soal saya ganteng tadi kan umur 21 20 tahun gitu kan. Itu udah 30 tahun yang lalu ya. Jadi artinya kalau sampai sekarang masih begini ya, masih rock and roll ya oke juga. Yang penting masih bisa rock and roll ya. Yang penting rock and roll. Banyak juga orang khawatir kalau kemudian Faris RM jarang muncul karena ada persoalan-persoalan narkoba misalnya seperti itu. Oh ya, saya nggak pernah menepiskan hal itu ya. Saya mengakui bahwa saya pernah menghisap ganja karena saya nggak pernah juga. Ini ada anak Anda di sini. Ya, dia tahu. Lalu Anda sekarang sudah berhenti sama sekali dengan itu semua? Alhamdulillah, kalau merokok pun juga saya mencoba berhenti. Saya pikir itu sebuah solusi yang luar biasa. Coba. Kita masih ngobrol banyak lagi dengan seorang Faris RM. Dan saya membayangkan beliau akan menyanyikan lagu-lagu yang begitu ngetop. Sakura dalam Pelukan, entah Barcelona lebih lengkap, atau Nada Kasih atau apapun. Tetaplah bersama kami di 1 Jam Lebih Dekat.